Diambil, bawa masuk ke rumah, kemudian lampu dinyalain semua, dipastikan benar nggak ini isinya uang. Begitu dibuka, bener isinya uang. Ada suara cekikikan dan itu tepat di atas kepalanya. Hihi, hihi, kayak gitu. Di saat Cindy ini ngelihat ke atas gitu ya, itu nggak ada apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang cerita kiriman dari seseorang yang bernama Cindy. Jadi Cindy dan suaminya ini pernah mengalami kejadian mistis setelah Cindy dan suaminya ini melakukan ritual pesugihan jual musuh. Nah, seperti apa cerita selengkapnya? Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Oke, seperti yang aku jelasin di awal tadi, cerita ini dibagikan oleh seseorang yang bernama Cindy. Perlu diketahui sebelumnya, Cindy ini kurang lebih di tahun 2009 setelah dia mengenal seorang laki-laki yang bernama Rian, karena dirasa cocok gitu ya. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk melangsungkan pernikahan. Awalnya Rian waktu itu bekerja di salah satu perusahaan swasta dan memiliki jabatan penting di sana, gajinya juga lumayan. Akan tetapi setelah mereka berdua menikah, selang 2 bulan Rian ini terkena PHK. Jadi di perusahaannya ini ada efisiensi atau pengurangan karyawan. Rian ini salah satu dari beberapa orang yang terkena PHK itu. Nah, setelah keluar dari perusahaan itu, Rian ini nyari pekerjaan itu susah, nggak seperti waktu remaja sebelum-sebelumnya, karena dia lulusan S1 gitu ya. Apalagi setelah bekerja di salah satu perusahaan itu kurang lebih 7 tahun atau 8 tahun, sehingga dia ada pengalaman gitu. Nah, waktu itu ketika mencari pekerjaan gitu ya, 1 bulan ada yang manggil untuk interview, kemudian tes, tapi setelah interview ini nggak kunjung diterima atau nggak ada panggilan lagi gitu. 2 bulan sampai 3 bulan, ada 5 perusahaan yang Rian ini sudah dipanggil gitu ya untuk tes dan juga interview. Tapi kenapa kok perusahaan-perusahaan itu nggak mau menerima seorang Rian yang notabene sudah berpengalaman 7 sampai 8 tahun di perusahaan. Nah, waktu itu bingung gitu ya Rian, bilang ke istrinya, Cindy, padahal aku ini kan S1, pengalaman juga udah banyak, kenapa sih kok susah nyari kerja sekarang, nggak kayak dulu waktu aku masih remaja. Ya, waktu itu Cindy ya hanya bisa nyabarin gitu ya, tapi juga sedikit ada tuntutan dari Cindy karena keberlangsungan hidup itu kan terus berjalan itu kan, kebutuhan sehari-hari untuk masak, untuk bayar listrik, bayar air. Nah, setelah itu Rian ini punya pikiran kalau di badanku ini jangan-jangan ada apa. Jadi menurut Rian ini jangan-jangan ada orang yang nggak suka sama aku sehingga dia ngirim sesuatu, hal yang nggak kasat mata. Sehingga kalau saya interview di perusahaan, yang menginterview pihak HRD-nya itu seakan nggak suka sama Rian. Waktu itu Cindy hanya bisa bilang gitu ya, ya mungkin bisa jadi mas, dulu pernah di perusahaan lama ada yang nggak suka sama kamu. Harusnya kamu itu kan yang nggak terkena PHK, buktinya kamu kena PHK. Ya bisa jadi deh, memang seperti itu. Nah, dari situ Rian ini mencoba nyari info gitu ya tentang orang pintar.
seorang dukun seperti itu. Dan selang beberapa hari setelah mendapat kabar gitu ya, kalau di salah satu daerah, kalau ditempuh perjalanan dari rumahnya Rian ini kurang lebih ya setengah jam, di sana ada seorang pintar namanya Mbah Surip. Waktu itu pagi hari, kurang lebih jam 8, Rian ini pergi sendiri tanpa Cindy gitu ya. Sesampainya di rumah Mbah Surip, di sana itu banyak sekali tamu. Entah itu ada yang sakit, ada yang minta solusi, kemudian curhat masalah rumah tangga, banyak sekali tamu di sana. Nah, giliran Rian ketika ditanya gitu ya sama Mbah Surip, namanya siapa Mas? Saya Rian Mbah, keperluannya untuk apa ya? Waktu itu Rian menceritakan keluhannya itu, kalau susah nyari pekerjaan. Nah, akhirnya dikasih nasihat tuh sama Mbah Surip. Yaudah Mas, selain kamu tetap ikhtiar, juga berdoa. Kemudian ini diamalkan setelah selesai sholat. Nah, setelah itu karena memang rame gitu ya tamunya Mbah Surip ini, waktu itu Rian nggak langsung pulang. Rian santai dulu lah, ngopi-ngopi dulu sambil ngerokok gitu kan, karena di sana juga masih banyak tamu. Terus kemudian ada beberapa tamu yang obrolannya itu tentang kaya instan. Nah, mendengar hal itu, Rian ini kepo. Jadi diketahui di sana ada salah satu pemuda yang bernama Bayu. Nah, mendengar itu, Bayu ini langsung ditanya sama Rian, Mas, itu benar ada kaya cepat gitu, tapi ada tumbalnya tuh kalau kayak gitu tuh. Akhirnya Bayu ini menjelaskan ke Rian, kalau iya Mas, ini ada, ya bukan pesugihan lah kalau menurutku, wong ini cuma sekali kok tumbalnya kok. Ya itu namanya juga pesugihan Mas, ya apalah terserah, yang penting ini bisa membuat kita kaya instan atau kaya cepat. Nah, caranya gimana Mas? Nah, akhirnya Bayu ini menceritakan, tapi belum jelas betul karena kondisinya rame gitu ya, nggak mungkin serame itu mereka ngobrolin tentang pesugihan. Nah, akhirnya karena kurang nyaman gitu ya, mereka berdua, Bayu dan juga Rian ini tukeran kontak seperti itu, sehingga ketika Rian pengen tanya lebih jauh terkait pesugihan itu, dia bisa ketemu langsung atau kontak gitu melalui telepon. Nah, setelah itu Rian ini pulang, sampai di rumah ketemu istrinya gitu ya, dia cerita tuh sama Cindy, Sin, tadi aku ketemu tamunya Mbah Surip, nggak tahu itu orang mana, yang jelas dia itu tahu pesugihan. Lah Mas Rian, janganlah kalau pesugihan, walaupun kita ini baru nggak ada pekerjaan, nggak ada pemasukan, tapi kita janganlah kalau ngambil pesugihan, nanti ada tumbalnya. Katanya tumbalnya sederhana kok Dek, tapi ya Mas belum jelas sih, waktu itu rame. Yaudah, punya kontaknya enggak? Iya, ini aku punya kontaknya, cobalah dihubungi Mas, barangkali lebih jelas lagi caranya seperti apa, ritualnya bagaimana. Nah, akhirnya waktu itu Rian ini langsung telepon Bayu. Halo Mas Bayu, bisa datang ke rumahku enggak? Untuk aku pengen tahu lebih jauh tentang pesugihan itu. Nah, akhirnya hari itu juga Bayu ini setelah sampai di rumahnya Rian, Bayu ini cerita terkait prosedur atau cara-cara melakukan pesugihan itu, yang diketahui nama pesugihannya itu adalah jual musuh. Jadi seorang pasien yang melakukan ritual jual musuh cukup menggunakan foto dan ugo rampe. Ubo rampenya itu 5 juta, dan itu semua ubo rampenya itu yang nyari itu dukunnya. Kalau Bayu bilang itu dokter, bahasa mereka gitu ya di dunia itu. Dokternya nanti Mas, yang nyari sendiri, entah dupa, kembang 7 rupa, minyak Yavaron atau musik, semuanya ubo rampe termasuk kemenyan itu yang nyari dokternya. Jadi kita pasrah bongkoan seperti itu. Nah, mendengar hal itu, Cindy ini karena perasaannya kurang pas gitu ya, Cindy sempat bisik-bisik ke Rian, Mas Rian, tapi kayaknya kok kita nggak usah pakai pesugihan kayak gitu deh Mas, aku kok takut, bukan nanti nggak berkah. Tapi Rian karena udah niat gitu ya, nyari pekerjaan susah, ya pengennya kaya dengan cara instan itu gitu. Apalagi ritual jual musuh itu
hanya dilakukan sekali dan 1 kali tumbalnya. Nah, hingga akhirnya setelah paham gitu ya tentang ritual itu, Bayu ini bilang kalau yaudah gini Mas Rian, kalau Mas Rian sudah siap, uangnya sudah siap, kita registrasi dulu, nanti tak antarkan ke rumah dokternya itu. Nah, singkat cerita kurang lebih 3 hari setelah itu, setelah Rian ini meyakinkan gitu ya ke istrinya, walaupun sebenarnya Cindy itu takut untuk melakukan pesugihan itu. Nah, 3 hari setelah itu Bayu ini datang sampai di rumahnya Rian kurang lebih jam 9 pagi. Bayu, Rian, dan juga Cindy itu datang ke rumah yang disebut dokter itu, yang diketahui namanya adalah Mbah Joyo. Kalau ditempuh perjalanan kurang lebih 2,5 jam. Sesampainya di rumahnya Mbah Joyo ini bilang kalau Mas Rian, kamu udah yakin belum kalau mau ngambil jalan pintas ini? Sudah yakin Mbah Joyo, saya udah niat dari rumah. Jadi gini Mas Rian, ada ubur rampe yang kalau nanti kamu nyari sendiri nggak mungkin dapat, karena ada beberapa benda maupun bahan yang untuk ritual itu nggak semua orang tahu yang jual itu di mana. Oh iya, kemarin juga sudah dikasih tahu sama Mas Bayu. Akhirnya Rian ini tanya tentang teknis-teknisnya seperti apa. Ritual ini dilakukan malam hari jam 12 malam, akan tetapi nggak di dalam rumah Mas, di belakang rumah, kurang lebih ya sekitar 15 menit kalau jalan dari rumah ini. Nah, di sana nanti ritual, kamu sama istrimu boleh ikut. Nanti di sana setelah aku ritual, di situ muncul pocong, yang pocongnya itu pocong kecil. Ketika nanti kamu setuju untuk orang itu dijadikan tumbal, yang mana itu adalah musuhmu, jadi kamu nanti sambil bawa foto Mas, foto musuhmu yang akan ditumbalkan. Nah, setelah itu nanti ada sosok yang ngambil pocong itu ketika kamu setuju, dan kamu mendapat imbalan sejumlah uang yang sebenarnya acak Mas. Saya nggak bisa ngasih tahu nominalnya berapa, tapi yang sudah itu ada yang 500 juta, ada yang 1 miliar, kayak gitu. Jadi beda-beda Mas ritual ini hasilnya. Nah, setelah dirasa paham semua gitu ya tentang alur ritualnya, yaudah Mas Rian, kamu pulang dulu sama istrimu dan juga Bayu. Nanti setelah 3 hari kalau ubur rampenya sudah ada, nanti tak hubungi untuk melakukan ritual itu. Rian ini langsung ngasih uang ke Mbah Joyo. Ini Mbah, untuk beli ubur rampe. Nah, walaupun sebenarnya uang 5 juta itu di tahun 2009 itu sangat banyak sekali, dan Rian ini udah nggak punya tabungan lagi gitu loh. Hanya itu aja uang yang dia miliki. Nah, singkat cerita kurang lebih 3 hari setelah itu, Mbah Joyo ini telepon ke Rian kalau ubur rampenya sudah siap, nanti malam mau dilakukan ritual. Nah, waktu itu Rian dan juga Cindy ini berangkat sore hari karena perjalanan jauh gitu ya, jalannya juga nggak mulus semuanya, ada yang berkelok-kelok seperti itu. Nah, kurang lebih jam 8 malam di saat Cindy dan juga Rian ini sampai sana. Jadi ketika proses ritual itu mau dilakukan, Bayu ini nggak ikut. Jadi Bayu ini hanya memperkenalkan ritual itu dan memperlihatkan rumahnya Mbah Joyo itu ini, seorang dokter yang bisa menjalankan ritual pesugihan itu. Nah, sesampainya di sana, waktu itu ada beberapa tamu itu ya di rumahnya Mbah Joyo, akan tetapi peruntukannya bukan untuk pesugihan. Jadi malam itu hanya Rian yang melakukan ritual pesugihan jual musuh. Kurang lebih jam 10 malam, Mbah Joyo ini bilang ke Rian, setelah tamu-tamu ini pada pergi gitu ya, tamu lainnya, Mbah Joyo bilang kalau, Mas Rian, kamu udah yakin? Udah, aku udah yakin. Istrimu juga udah yakin? Waktu itu Cindy jawab juga gitu. Ya, insya Allah yakin Mbah. Oh yaudah, kalau semuanya udah yakin, nanti ya jam 12 ya, kita mulai ritual. Kamu atau kalian berdua ikut aku nanti ke belakang rumah. Nggak jauh kok, cuma 15 menit jaraknya. Oh siap Mbah. Waktu itu Rian ini ya duduk sambil ngopi ngerokok gitu ya, nunggu jam 12 malam. Nah, tepat jam 12 malam Mbah Joyo ini keluar dari kamar. Dia membawa keris dan juga beberapa ubur rampe yang sudah disiapkan itu.
Jadi dimasukin ke kresek seperti itu. Di sana ada bunga, ada dupa, kemenyan, minyak-minyak. Setelah itu Mbah Joyo bilang ke Cindy dan juga Rian, ayo Mas Rian, ayo Mbak, ikuti aku. Nah, ketika keluar dari rumahnya Mbah Joyo, kampungnya Mbah Joyo ini memang udah sepi karena jam 12 malam gitu ya. Suasananya sepi. Mbah Joyo ini ke belakang rumah, kemudian diikuti mereka berdua, kurang lebih jalan gitu ya, jalannya jalan setapak seperti itu karena di kanan kirinya adalah kebun-kebun. Sesampainya di sana, Rian ini melihat ada semacam kubangan atau sumur lah, sumur tapi nggak terpakai, dan diketahui dalamnya itu memang ada airnya. Nah, waktu itu Mbah Joyo bilang ke Rian dan juga Cindy gitu kan, Mbak, Mas, tunggu di sini dulu ya, aku tak melakukan ritual dulu. Nanti tak panggil atau tak tanya setelah ini. Nah, akhirnya Mbah Joyo ini mengeluarkan keris, terus kemudian diarahkan ke atas seperti ini. Nggak berlangsung lama, Mbah Joyo ini bakar dupa. Yang dupa ini dinyalakan, habis itu dibuang ke dalam sumur yang ada di depannya Mbah Joyo itu. Nyalain buang, kemudian bakar kemenyan di tepi sumur. Setelah itu bunga-bunga ini juga ditabur dalam sumur itu. Nah, selang beberapa saat, tiba-tiba muncul di dalam sumur itu ada 3 pocong. Nah, padahal arahannya Mbah Joyo sebelumnya itu nanti pocongnya hanya 1, yaitu foto atau musuh yang dijual. Nah, setelah itu Mbah Joyo ini tanya gitu kan ke Rian, Mas Rian, ini kok ada 3 ya pocongnya ya? Loh, kok bisa Mbah? Padahal yang tak jual kan hanya 1. Lah, ini sebenarnya siapa sih Mas? Benar musuhmu atau enggak? Saya baru kali ini loh ngalami kayak gini. Biasanya juga 1 kok Mas Rian. Ini mantanku Mbah. Ini namanya Mita. Dulu mantanku, aku udah pernah pacaran lama, tapi tahu-tahu dia menikah sama orang lain. Aku sakit hati Mbah. Tapi kok bisa 3 ya? Ya, 3 itu siapa aja Mbah? Ya, sebentar ya Mas Rian. Nah, setelah beberapa menit gitu ya dicermati Mbah Joyo, pocong ini siapa, karena bentuk pocongnya itu kecil, jadi nggak ada mukanya, kayak permen sugus lah, pocong kecil gitu. Nah, setelah itu Mbah Joyo ini bilang, Mas Rian, ini Mita musuhmu, kemudian ini ada bapakmu, kemudian yang 1 ini adalah Cindy istrimu ini. Nah, melihat kalimat dari Mbah Joyo, Cindy ini langsung nepuk pundaknya Rian. Mas Rian, gak mau aku dijadikan tumbal, enak aja aku mati kamu hidup foya-foya. Nah, mendengar dari istrinya, akhirnya Rian bilang ke Mbah Joyo, Mbah Joyo, masa istriku ikut, gak jadi aja lah. Oh gini Mas Rian, ini gak jadi gak apa-apa, nanti Mas Rian sama Mbak Cindy bisa mencoba lagi. Tapi kalau menurut saya, berangkat dari rumah kamu tuh harus yakin melakukan ritual ini. Jadi jangan separuh-separuh Mas niatnya. Menurut saya udah yakin kok Mbah. Enggak, aku nggak percaya kalau kalian tuh yakin untuk melakukan ritual ini. Nah, akhirnya Mbah Joyo ini meminta Rian untuk manggil 1 persatu pocong itu supaya kembali pulang gitu, nggak jadi dijadikan tumbal untuk ritual jual musuh itu. Nah, akhirnya Rian ini ya manggil satu-satu. Gimana Mbah Joyo caranya? Ya panggil aja, sebut namanya, suruh pulang. Ayo Cindy pulang. Setelah itu pocongnya hilang 1. Ayo Pak pulang. Hilang 1. Terus kalau tinggal 1 ini gimana Mbah? Bisa kan? Kalau ditumbalkan nggak bisa. Yang keluar pertama itu jumlahnya ada berapa itu ya bersangkutan, saling berkaitan. Kalau 1 ini nggak bisa, kecuali kalau dari awal itu munculnya 1 Mas Rian. Oh kayak gitu ya Mbah. Ya udah dipanggil, Mita ayo pulang. Hilang pocong itu. Nah, karena merasa gagal, Cindy ini ngebayangin uang 5 juta itu gitu. Mas Rian, kita itu habis 5 juta loh untuk ritual ini, kok malah nggak berhasil. Ini sebenarnya beneran nggak sih pesugihan ini? Sabar dulu deh, sabar dulu, nanti kita cari uang lagi lah untuk melakukan proses yang kedua. Barangkali yang kedua berhasil. Nah, terserah kamu aja lah Mas. Nah, sesampainya di rumahnya Mbah Joyo itu, Rian ini tanya, gimana sih Mbah Joyo?
Padahal orang-orang sebelumnya kan banyak yang berhasil, Mbak. Begitu juga ceritanya Bayu. Bayu itu juga banyak cerita terkait dia pernah nganterin pasien 5 orang, itu berhasil semua. Iya memang Mas Rian, kebanyakan berhasil dan rata-rata cuma satu, pocongnya itu yang muncul cuma satu, dan itu musuh yang dijual. Nah, tapi aku kok 3 sendiri ya, Mbak? Ya nggak tahu, mungkin kamu kurang mantep, kurang yakin Mas Rian. Nah, dengan kecewa, Rian sama Cindy ini malam itu langsung pulang. Ya udahlah, aku tak pulang, Mbak Joyo. Ya Mas Rian, Mbak Cindy, hati-hati di jalan. Nah, kalau besok mau datang lagi untuk melakukan proses itu, kamu pulangnya, kalau berhasil, pulangnya lewat jalan berbeda dari ketika kamu berangkat. Jadi pulang sama berangkat ini jalurnya beda. Nah, sesampainya di rumah, kurang lebih 5 hari setelah itu, Rian tiba-tiba bilang ke Cindy, Cindy, motornya tak jual aja ya. Loh, buat apa Mas? Ya itu uangnya buat ritual jual musuh lagi. Aduh Mas, kalau motor dijual nanti kita kemana-mana pakai apa Mas? Ya itu bapak kan masih ada motor. Jadi bapaknya Rian ini rumahnya nggak jauh, jadi masih satu kampung gitu ya, satu RT. Akan tetapi terpaut beberapa rumah lah dari rumahnya Rian dan juga Cindy. Nah, mendengar keterangan dari Rian, walaupun Cindy nggak berkenan gitu ya, kayak eman-eman gitu, sampai jual motor segala untuk melakukan ritual itu. Tapi ya mau gimana lagi, karena suaminya maksa, ya apa boleh buat. Nah, di saat motornya ini udah laku, waktu itu motornya terjual dengan harga 6 juta. Jadi 5 juta peruntukannya untuk ritual, kemudian 1 juta ini buat transport seperti itu, buat beli bensin, buat beli makan seperti itu. Nah, kurang lebih 3 hari setelah itu, Rian sama Cindy ini kembali datang ke rumahnya Mbak Joyo. Sesampainya di sana, Mbak Joyo, ini aku sudah punya uang 5 juta, aku mau ritual itu lagi. Tapi yakinkan dulu hatimu Mas Rian dan juga istrimu. Iya, kita udah yakin Mbak Joyo untuk melakukan ritual ini lagi. Semoga ini berhasil. Ya udah kalau gitu Mas Rian, uangnya saya terima. Nanti 3 hari setelah ini kamu datang lagi ke sini untuk ritual. Dan ingat, ritualnya malam hari jam 12. Ketika berhasil, uangnya nggak langsung dapat di sini. Nanti kamu mendapat bisikan, entah mimpi, entah ada orang yang datang langsung ngasih uang atau apa, karena proses ini dapat uangnya beda-beda caranya. Oh siap Mbah, nggak apa-apa. Nah, pulanglah mereka berdua. 3 hari setelah itu, mereka udah siap-siap berkemas-kemas kayak gitu. Laki-laki Cindy ini cemas, kayak meragukan, tapi nggak bilang ke suaminya. Dia khawatir kalau wah gara-gara Cindy nanti gagal lagi malah repot. Tapi perasaan itu nggak bisa dibohongi oleh Cindy. Kok seakan-akan gimana ya ngelakuin pesugihan, kalaupun toh kaya punya uang banyak, tapi ini kan hasil pesugihan nggak berkah. Jadi yang dipikir Cindy waktu itu seperti itu. Tapi ya mau gimana lagi. Nah, 3 hari setelah itu, di saat waktunya sudah tepat gitu ya, kurang lebih jam 4 sore, Cindy dan juga Rian ini motoran, dan motornya ini pinjam dari bapaknya Rian. Sesampainya di rumah Mbak Joyo, kurang lebih 2,5 jam perjalanan lah sampai di rumahnya Mbak Joyo. Waktu itu di rumahnya Mbak Joyo ini sepi, nggak ada tamu lain lah. Mbak Joyo ini langsung nemuin gitu kan, oh udah sampai sini Mas Rian. Iya udah sampai sini Mbak Joyo. Mbak Joyo sehat? Sehat Mas Rian. Udah yakin toh melakukan ritual ini? Udah Mbak, udah yakin. Oh ya udah, santai-santai dulu aja ya di sini. Kita ritualnya jam 12 kayak sebelumnya. Oh siap Mbak Joyo. Nah, di tengah menunggu waktu gitu ya, Cindy ini tambah gelisah. Iya nggak ya? Hasil nggak ya? Kalau nggak hasil, nanti motor udah dijual. Berarti udah 10 juta ini raib kalau yang kedua ini nggak berhasil. Tapi lagi-lagi itu hanya dipendam sama Cindy. Nah, tepat jam 12 malam, lagi-lagi Mbak Joyo ini keluar dari kamar dengan membawa keris dan juga beberapa obor rambai yang sudah disiapkan. Ayo Mbak Cindy, ayo Mas Rian, ikuti aku. Nah, mereka berdua ngikutin tuh, jalan ke belakang rumah, kemudian kurang lebih 15 menit jalan lah sampai di tempat yang seperti sebelumnya.
yaitu di sana ada sumur tua. Pokoknya kotor banget lah sumurnya. Nah, sesampainya di sana, Mbak Joyo bilang, "Mbak Cindy, Mas Rian, kamu berdiri di sini. Aku tak ritual dulu." Nah, setelah itu Mbak Joyo ini melakukan ritual. Kemudian foto mantannya si Rian ini yang dijadikan tumbal ini dipegang sama Mbak Joyo. Kemudian tangan kiri ini memegang keris. Kemudian Mbak Joyo ini membaca mantra yang nggak tahu itu mantra apa. Bahasanya juga Cindy juga nggak tahu. Selang beberapa menit setelah membacakan mantra itu, kemudian fotonya ini dibuang ke dalam sumur. Setelah itu kerisnya ini dimasukkan lagi. Mbak Joyo ini ambil ubur rampe, kemudian dupa ini dinyalakan, dibuang, dinyalakan, dibuang. Ada kalau 5 dupa. Kemudian bunga juga disebar, kemenyan ini juga dinyalain di tepi-tepi sumur itu. Nah, nggak berlangsung lama, tiba-tiba muncul pocong kecil. Lagi-lagi itu nggak 1, tapi 2. Nah, melihat pocong ada 2, Rian ini langsung tanya ke Mbak Joyo. "Loh, Mbak Joyo, kok ini 2? Yang kemarin 3, sekarang 2. Ini siapa lagi Mbak Joyo selain Mita?" Nah, sebentar Mas Rian, aku juga nggak tahu. Coba tak tanya lagi. Jadi seakan-akan Mbak Joyo ini komunikasi sama sosok yang waktu itu Cindy sama Rian ini nggak ngelihat sosok itu. Jadi Mbak Joyo seakan-akan komunikasi gitu. Dan setelah selesai komunikasi, Mbak Joyo bilang ke Rian, "Mas Rian, ini yang 1 Mita. Kemudian yang 1 ini bapakmu." Waduh, gimana ini Mbak Joyo? Kok ada bapakku segala? Nah, waktu itu Cindy langsung bilang ke Rian, "Mas Rian, itu bapakmu loh." "Ah, terus gimana dek? Kita sudah habis banyak untuk melakukan ritual ini. Ini udah kali yang kedua, masa kita gagal lagi?" "Ya udahlah, terserah kamu aja Mas. Aku kok gimana ya rasanya, pikirannya campur aduk. Udahlah, kamu diem aja dek, serahin ke Mas." Nah, setelah itu Rian nih bilang ke Mbak Joyo, "Nggak apa-apa lah, aku ikhlas, toh bapak juga udah tua." Rian bilang seperti itu. Nah, akhirnya Mbak Joyo ini sambil tersenyum, "Mas Rian, bener? Yakin?" "Yakin Mbak, yakin." Nah, kalau udah yakin, sebentar. Setelah itu Mbak Joyo ini kembali ritual, mengambil lagi kerisnya, kemudian diacungkan ke atas. Gak lama setelah itu, tiba-tiba bunyi suara kayak gemuruh, yang itu suaranya seperti di dalam sumur. Kayak gitu. Setelah itu, seakan-akan pocong itu, 2 pocong itu gitu ya, tiba-tiba diambil sama sosok yang itu adalah perempuan cantik. Dan waktu itu Mbah Joyo hanya bilang ke sosok itu, "Njih, njih nyi, njih." Cuma bilang kayak gitu. Kemudian 2 pocong itu diangkat seperti itu, kemudian sosok ini menghilang. Dan itu diketahui Rian dan juga Cindy. Sosoknya cantik banget. Nah, setelah itu Mbak Joyo ini bilang ke Rian, "Mas Rian, ayo kita kembali ke rumahku. Kemudian kamu gak usah masuk rumah, tapi langsung ambil motor, kemudian pulang sama istrimu lewat jalur yang berbeda." "Oh, siap Mbak Joyo." "Nah, terus uangnya gimana Mbak?" "Ya, nanti kamu menemukan sesuatu sehari, entah 2 hari setelah ini." "Oh, siap Mbak Joyo." Setelah itu mereka pulang, ngambil motor yang waktu itu terparkir di terasnya rumah Mbak Joyo. Nah, akhirnya mereka ambil motor itu, kemudian pulang, boncengan seperti itu. Di tengah perjalanan, Cindy ini mendengar ada suara cekikikan, dan itu tepat di atas kepalanya. Hihi, hihi, kayak gitu. Di saat Cindy ini ngelihat ke atas gitu ya, itu nggak ada apa-apa. Kemudian bilang ke suaminya sambil masih jalan gitu ya motornya, "Mas Rian, ya kenapa Dek Cindy? Itu barusan aku kok dengar suara cekikikan ya, kamu dengar nggak?" "Enggak kok, aku nggak dengar." Nah, nggak jauh dari tempat itu, tiba-tiba Cindy ini melihat di kanan jalan, jadi kanan kirinya itu persawahan. Seakan-akan Cindy ini melihat ada bayangan mukanya si Mita yang dijadikan tumbal sama Rian tadi.
Akhirnya Cindy ini bilang ke Rian, Mas Rian, ya kenapa Sin? Itu lihat kanan jalan coba, kok aku lihat sosok Mita ya. Nah begitu dipastikan sama Rian, nengok ke arah kanan, betul, Rian juga melihat sosok itu. Nah yaudah dek, nggak apa-apa, kita nggak usah tengok kanan kiri lah, kita fokus aja jalan. Oh iya mas. Nah setelah ada beberapa kejadian aneh gitu ya, akhirnya mereka ya terus fokus gitu jalan. Sesampainya di rumah, Rian ini tanya ke Cindy, Sin, terus kita dapat uangnya gimana? Nah tadi kan kata Mbah Joyo sehari atau 2 hari setelah proses ritual ini nanti kita dapat petunjuk, entah dari mimpi, entah ada orang datang ngasih duit. Ya udah sabar aja, kita tunggu mas. Nah keesokan paginya kurang lebih jam 9 pagi, Rian ini mendapat telepon dari teman lama, di teman SMA, teman kuliah juga. Tiba-tiba telepon, Rian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah ada apa? Ini ada berita duka, Mita mantanmu dulu itu loh. Iya kenapa dengan Mita? Mita meninggal kecelakaan, aku mau ke sana layat, kamu ikut nggak? Kayaknya nggak bisa deh. Oh Mita meninggal ya, yaudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, salamin aja ke keluarganya Mita ya. Oh yaudah kalau kayak gitu. Nah akhirnya kabar itu disampaikan ke Cindy, Cindy Mita meninggal kecelakaan. Oh berarti proses ritual ini berhasil. Nah waktu itu Rian ya seneng gitu kan, tapi laki-laki mengingat, lah terus aku dapat uang dari mana? Lah sabar dulu lah mas Rian, nanti setelah ini pasti ada petunjuk. Nah selang 2 hari setelah itu, di saat malam hari gitu ya, Rian ini tidur. Di tengah tidur Rian ini mimpi ketemu sama anak kecil, yang mana anak kecil ini ngajak Rian untuk melihat ke belakang rumah, kemudian nunjuk atau ngasih tahu ke Rian kalau mas di situ ada uang banyak, di situ ada uang banyak mas, silahkan diambil. Nah di saat bangun waktu itu kurang lebih jam 2 dini hari, langsung bangunin Cindy, dek Cindy, kenapa mas Rian? Barusan aku ngimpi apa mas? Itu ada anak kecil ngelihatin ada uang di belakang rumah, yuk kita tengok yuk, barangkali ini petunjuk. Setelah itu mereka berdua ini langsung ke belakang rumah, gak jauh jaraknya dari rumahnya, kurang lebih 5 meter. Rian ini melihat ada tas kresek seperti itu, warnanya hitam. Melihat itu langsung diambil, bawa masuk ke rumah, kemudian lampu dinyalain semua, dipastikan benar nggak ini isinya uang. Begitu dibuka bener isinya uang. Setelah dihitung gitu ya beberapa jam, uangnya itu ada kalau 500 juta. Nah di tahun 2009 itu uang 500 juta ini ya banyak banget. Akhirnya Rian nih seneng gitu kan, alhamdulillah Sin, akhirnya ritual ini berhasil. Iya mas, alhamdulillah. Walaupun sebenarnya Cindy ini masih teringat akan berkah nggak berkahnya gitu. Tapi ya mau gimana lagi, karena ini keinginan suaminya, akhirnya perasaan-perasaan yang seperti itu nggak disampaikan ke suaminya gitu. Takut kalau suaminya ini malah marah gitu. Nah kurang lebih 5 hari setelah itu, jadi mereka foya-foya gitu ya. Cindy dibelikan pakaian baru, cincin baru, kalung, gelang. Bahkan Rian ini berencana untuk merenovasi rumahnya. Nah setelah itu, karena udah punya banyak uang gitu ya, motor ini yang buat wirawiri ini dikembalikan lagi ke bapaknya. Dan saat mengembalikan motor itu, Rian ini tidak menemukan orang tuanya ada di rumah. Justru malah Rian ini mendapat kabar dari tetangga bapaknya kalau mas Rian, bapakmu tadi malam itu ke rumah sakit, masa kamu nggak tahu? Oh nggak tahu, yang bawa siapa? Itu Pak RT yang bawa. Nah saat itu juga Rian ini balik lagi untuk jemput Cindy. Nah sesampainya di rumah sakit, melihat kondisi bapaknya itu sangat memprihatinkan. Jadi dari semalam bapaknya ini ternyata demam tinggi, yang kondisi badannya ini udah kejang. Kemudian dibisikin sama si Rian, Pak yang sabar ya Pak, ini udah di rumah sakit, udah dapat infus, sehat ya Pak, nanti pulang, yang kuat ya Pak. Setelah ngomong kayak gitu, tiba-tiba
bapaknya Rian ini melotot ke arah Rian. Jadi dia nggak ngomong, tapi ekspresinya ini seakan-akan marah. Kayak gitu. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Begitu ditanya sama Rian, tiba-tiba matanya terpejam lagi. Dan selang beberapa menit, kondisi bapaknya Rian ini semakin drop. Begitu dipanggilin dokter gitu ya. Nggak berlangsung lama, ditangani beberapa dokter gitu. Nyawa bapaknya Rian ini nggak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Nah, melihat kondisi itu, laki-laki Cindy ini mengingat gitu ya, kejadian ritual beberapa hari yang lalu. Oh iya, berarti jadi tumbal semuanya, baik Mita maupun bapak. Karena kemarin pocongnya itu 2. Nah, sesampainya di rumah, karena memang masih ngurus jenazah gitu ya. Selama 7 hari, jadi di kampungnya Rian ini setelah sholat isya itu, bapak-bapak warga yang ada di sana itu melakukan tahlilan semacam itu. 7 hari berturut-turut Rian ini selalu mendapat teror yang mana itu adalah bisikan yang suaranya itu mirip suara bapaknya. Jadi baru beraktivitas malam hari masih di rumah orang tuanya karena memang masih ngurus keperluan tahlilan gitu ya. Di dapur gitu tiba-tiba mendapat bisikan, "Rian, kamu kok jahat banget. Kamu kok bisa numbalin bapak ya? Kamu kok jahat banget, emang kamu dapat apa?" Itu sering didengar di telinganya Rian. Nah, kondisi itu juga diceritakan ke Cindy. Waktu itu Cindy ya nggak bisa berkata apa-apa. Ya udah, toh bapak udah nggak ada mas. Nah, mungkin itu apalah, mungkin kamu kepikiran bapak atau gimana. Nah, setelah selesai 7 hari, karena memang uangnya banyak gitu ya, rencana untuk merenovasi rumah itu dilakukan. Kemudian selang 2 bulan setelah selesai gitu ya, yang tadinya rumahnya biasa aja, Rian ini nggak kerja tapi bisa merenovasi rumah sebegitu megahnya. Kemudian Rian juga beli mobil, walaupun mobil second, akan tapi perubahannya itu sangat drastis. Nah, ada beberapa tetangga yang melihat kondisi keluarganya Rian ini kok cepet banget ya kayaknya, padahal Rian ini nggak kerja. Ada beberapa, terutama ibu-ibu gitu ya, pulang dari warung tuh bilang ke Cindy biasanya, "Oh Mbak Cindy, sekarang rumahnya udah bagus ya, sekarang udah punya mobil ya." Cindy waktu itu ya hanya bilang, "Iya Bu, alhamdulillah, alhamdulillah." Tapi ngomong-ngomong, Mas Rian kerjanya apa ya Mbak Cindy? Kok sampai Mbak Cindy punya uang banyak bisa renovasi rumah dan beli mobil? Jadi banyak sekali tetangga-tetangga yang kepo tentang keberhasilan Rian dan juga Cindy. Nah, tapi setelah disampaikan ke Rian gitu ya, "Mas, tetangganya kayak gini, ah udahlah dek, itu orang iri." Rian bilang seperti itu. Nah, hingga suatu ketika Rian ini selalu mendapat teror yang mana dia itu selalu melihat sosok dan juga suaranya si Mita yang dijadikan tumbal jual musuh itu. Jadi waktu itu kurang lebih jam 10 malam, di saat Rian ini baru di kamar mandi, jadi baru buang air kecil gitu ya. Setelah selesai, di saat keluar dari pintu kamar mandi, tiba-tiba bayangan dinding yang ada di kamar mandi itu berubah menjadi wajah si Mita ini, yang mukanya ini seakan-akan marah ke Rian. Dan itu cuma sepersekian detik gitu aja. Nah, melihat sosok itu, karena takut gitu kan, akhirnya Rian ini lari nyari Cindy, kemudian cerita, Cindy, barusan di dinding kamar mandi kok ada mukanya Mita ya." "Oh masa sih mas? Yaudah kita cek lagi coba." Begitu dicek, ya memang nggak ada. Jadi yang lihat hanya Rian waktu itu. Nah, banyak sekali teror, dan selang 2 hari setelah itu gitu ya, kemudian ada langkah kaki yang itu berasal di area dapur. Nah, mendengar hal itu, waktu itu Rian mikirnya ya paling Cindy gitu kan, baru di dapur. Begitu dipastikan, di dapur itu memang ada perempuan yang pakaiannya ini memang biasa yang dipakai Cindy. Nah, tapi ketika dipanggil sama Rian, "Cindy, kamu baru ngapain?" Begitu noleh, mukanya ini Mita. Nah, melihat sosok itu, akhirnya Rian ya takut.
bilang ke Cindy, yang ternyata Cindy ini berada di kamar. Loh, Cindy, kamu kok di sini? Ya, kenapa Mas Rian? Aku dari tadi di sini. Nah, barusan yang di dapur siapa? Nah, nggak tahu. Aku di sini kok dari tadi. Tapi mukanya kayak Mita ya. Aduh, ini gimana sih? Kok kita sering diteror sosok Mita dan juga Bapak? Nah, waktu itu Cindy ini hanya mikir, aduh, jangan-jangan memang ini akibat mereka dijadikan tumbal pesugihan itu. Tapi lagi-lagi keresahan Cindy ini nggak disampaikan ke suaminya. Walaupun sebenarnya Rian sendiri juga gelisah gitu ya atas teror-teror itu. Nah, setahun, 2 tahun, banyak sekali kejadian aneh sampai-sampai Rian ini mengalami depresi, yang mana dia nggak mau makan sampai badannya itu kurus. Mas Rian, ayo makan. Kamu udah 2 hari nggak makan. Enggak sih, aku nggak nafsu makan. Sampai berminggu-minggu juga nggak makan. Nah, hingga akhirnya Rian ini bilang ke Cindy, Cindy, aku dibawa ke rumah sakit ya. Aku udah nggak kuat. Jadi selain ada teror bisikan Mita dan juga bapaknya, karena sering gitu ya, akhirnya Rian ya lah hidup enggan mati tak mau lah istilahnya. Nah, akhirnya setelah ngomong kayak gitu ke Cindy gitu ya, akhirnya Rian ini dibawa ke rumah sakit. Dan setelah sampai rumah sakit diperiksa dokter gitu, beberapa dokter ini bilang kalau kondisi Rian ini memang sangat memprihatinkan. Jadi selain berminggu-minggu nggak makan, dia juga jarang sekali minum air putih. Jadi Rian selain dehidrasi, dia juga badannya lemas. Nah, waktu itu Cindy hanya mikir, nah, sampai rumah sakit dapat infus, kemudian dapat penanganan dari dokter, mungkin bisa sembuh gitu kan. Setelah 3 hari gitu ya, opnam, Rian nih cerita ke Cindy, Cindy, ya kenapa Mas Rian? Aku dulu pas waktu nguburin Bapak di liang lahat itu yang azan kan aku. Ya gimana Mas Rian? Sebelum tak adani, matanya Bapak kok melek dan melotot ke arahku ya. Masa sih Mas? Iya betul. Aku takut banget, sampai saat ini masih kepikiran. Wah, kenapa nggak cerita dari dulu Mas? Nah, aku baru ingat ini Sin. Nah, setelah mendengar cerita dari suaminya, Cindy ya bingung gitu ya, panik. Nah, terus gimana Mas Rian kalau kondisinya seperti itu terus? Selalu dihantui sosok Mita dan juga Bapak. Aku nggak tahu Sin, aku nggak tahu. Nah, hingga suatu ketika, selain kurus kering, nggak mau makan, dia dirawat di rumah sakit selama 1 bulan. Rian ini nggak kunjung sembuh. Jadi yang waktu itu di rumah sakit gitu ya, sudah makan bergizi, disuapin sama Cindy, itu seakan-akan nggak jadi daging seperti itu. Justru malah semakin kurus. Sampai-sampai kondisinya itu seperti nggak ada daging. Jadi hanya tulang sama kulit. Nah, hingga akhirnya karena Rian nggak kunjung sembuh gitu ya, kurang lebih 3 bulan biaya untuk wirawiri gitu ya si Cindy, kemudian biaya pengobatan, biaya rumah sakit, itu sudah nggak punya tabungan lagi. Hasil dari pesugihan juga udah habis, cuma tinggal mobil dan juga rumah. Kemudian Cindy ini bilang ke Rian, Mas Rian, kalau rumahnya dijual gimana buat pengobatan kamu? Ya nggak apa-apa Sin, kamu yang sabar dulu ya. Nah, setelah beberapa hari ditawarkan gitu ya ke tetangga-tetangga, terus kemudian minta bantuan tetangga untuk ikut menjualkan rumahnya. Selang beberapa hari, rumah Cindy ini terjual dan semua uangnya itu buat pengobatan Rian di rumah sakit. Begitu juga mobilnya juga dijual. Nah, hingga akhirnya kurang lebih 5 bulan Rian ini masih di rumah sakit karena uang juga udah habis gitu ya untuk biaya suaminya itu. Akhirnya Cindy ini nekat atau apa ya, tega nggak tega lah, karena memang uangnya juga sudah nggak ada, untuk pulang pergi ke rumah sakit juga perlu uang gitu kan. Akhirnya Rian ini dibawa pulang, jadi nggak dirawat di rumah sakit, dan mereka tinggal bersama ibunya Rian. Jadi karena memang rumah udah dijual, hanya Rian ini dirawat di rumah ibunya Rian. Nah, beberapa hari setelah sampai rumah itu ya, tiap malam
Rian ini selalu mendengar suaranya Mita dan juga bapaknya sendiri yang seakan-akan itu marah-marah ke Rian. Rian, kamu kok tega sama aku? Kamu kok tega numbalin aku? Dan juga setiap kali tidur, Rian ini selalu mimpi yang Rian seakan-akan dipukulin sama bapaknya. Nah, jadi selain stres gitu ya, depresi, kondisi tubuhnya juga memprihatinkan. Akhirnya Cindy ini bilang ke ibunya Rian, Bu, iya gimana Nduk? Ini Mas Rian kondisinya seperti ini. Cindy udah nggak kuat Bu. Nah terus gimana Nduk? Kalaupun Mas Rian harus meninggal dunia, Cindy ikhlas Bu. Cindy udah capek. Oh iya, ibu juga sebenarnya kasihan ngelihat kamu, ngelihat Rian sendiri sakit yang kayak gitu juga kasihan. Ya mungkin jalan terbaiknya ya udahlah, kalau memang mau diambil sama yang maha kuasa ya silahkan. Ibu juga ikhlas loh. Nah setelah mereka berdua ngobrol kayak gitu ya, ketika kembali ke kamar memastikan kondisi Rian baik-baik aja gitu ya, selang beberapa menit tiba-tiba Rian ini seakan-akan ketakutan dan mulutnya ini sudah nggak bisa ngomong. Jadi waktu itu Rian hanya tangannya nunjuk-nunjuk, seperti orang ketakutan. Akhirnya Cindy ya bingung gitu ya, Mas kamu kenapa Mas? Kamu kenapa Mas? Laki-laki Rian ini nggak bisa jawab pertanyaan dari istrinya sendiri. Nah selang beberapa detik setelah Rian ini seakan-akan ketakutan gitu ya, tiba-tiba Rian ini meninggal dunia. Nah setelah Rian ini meninggal, Cindy ini memutuskan untuk balik ke kampung halamannya, ke rumah orang tuanya Cindy. Nah mungkin itu cerita pengalaman yang dibagikan oleh Cindy. Semoga pengalaman Cindy ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.